Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 356 keduanya tertawa. Ji Fei sudah mengetahui melalui Li Boyang bahwa Zhou Fenghua menyukai ayahnya. Dan karena cinta Zhou Fenghua kepada ayahnya, dia meminta keluarga Zhou untuk menyerang keluarga Ji. Saat ini, banyak sekali surat yang disimpan di sini, yang berarti ini adalah rumah Zhou Fenghua. Bibi Zhang yang tergeletak di tanah tercengang saat mendengar Ji Fei menyebut nama Zhou Fenghua. Meski hanya sesaat, Ji Fei sudah mengabadikannya. Penyelidikan tadi sebenarnya adalah ujian dan verifikasi. Sekarang dia hampir yakin bahwa Dekan Zhou adalah Zhou Fenghua, dan ini adalah rumahnya. Yao Guangbiao, kamu terus mencariku di sini, aku pergi dulu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menjemput Bibi Zhang dan pergi bersama Sui Muhan dan Tong Tong. Ketika dia pergi, dia membawa kotak berisi surat itu. Ketika dia keluar, dia membuat Bibi Zhang pingsan dan memasukkannya ke dalam bagasi. Sui Muhan dan Tong Tong sedang duduk di dalam mobil, merasa aman dan benar-benar santai. Namun, melihat Ji Fei melihat ke depan dengan ekspresi muram, mereka berdua tidak tahu kenapa, jadi mereka tetap diam dan menonton dengan tenang. Setelah berkendara lama, Tong Tong bertanya dengan ragu-ragu, "Ayah Baptis, tahukah kamu siapa yang ada di foto keluarga beranggotakan 3 orang tadi?" Sui Muhan melihat foto itu dan memikirkan penampilan ketiga orang di foto itu, dan jantungnya berdetak kencang. Sangat mirip Ji Fei, dia memandang Ji Fei, juga menunggu jawabannya. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan berkata, "Aku juga penasaran." Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kupikir ayah baptisku yang masih kecil. Sui Muhan tahu bahwa Ji Fei punya rahasia. Tong Tong, jangan menebak-nebak. Tong Tong mengerutkan bibirnya, kalian orang dewasa merepotkan, jelas banyak hal bisa sangat sederhana, tapi harus disembunyikan. Sangat sederhana, bersembunyi, Ji Fei, yang telah memikirkan mengapa Dekan Zhou berakting dalam drama seperti itu dan menjalani kehidupan seperti itu, merasakan cahaya terang di hatinya. Dia tiba-tiba menghentikan mobilnya dan dengan kuat menggenggam kemudi dengan kedua tangannya. "Tuan Ji, apakah Anda baik-baik saja?" Sui Muhan bertanya dengan heran saat melihat ini. Ji Fei begitu bersemangat hingga dia lupa menjawab sejenak. "Ayah Baptis, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu begitu bersemangat?" Tong Tong bertanya ragu-ragu. "Dong Sui, jika kamu bertemu pria yang benar-benar kamu cintai, apakah kamu ingin menghancurkan keluarganya?" Sui Muhan bingung dan tidak mengerti mengapa Ji Fei menanyakan pertanyaan ini, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, karena dia adalah pria yang dia cintai, dia pasti bahagia." Setelah menyelesaikan kata-katanya, mata yang menatap Ji Fei penuh dengan kerumitan. "Rasanya seperti aku menyatakan cintaku pada Ji Fei. Kalau begitu, apakah kamu ingin membunuh seluruh keluarga?" Sui Muhan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Tong Tong mengedipkan matanya yang besar, mendengarkan dengan seksama, dan tiba-tiba berkata, "Ayah Baptis, aku bisa mengerti ini. Sepertinya ibuku sangat menyukaimu. Tapi dia hanya menyembunyikannya di dalam hatinya dan tidak mau mengatakannya karena kamu sudah punya ibu baptis. Ibuku tidak akan menyakitimu karena dia mencintaimu dan ingin kamu bahagia. Orang seperti yang kamu bicarakan tidak akan pernah jatuh cinta sejati." Sui Muhan masih menunggu Ji Fei untuk terus bertanya. Tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Tong Tong, dia hampir tertegun. "Tong Tong, kamu tidak boleh berbicara omong kosong." Wajahnya semerah buah ceri yang matang, dan dia ingin merangkak langsung ke celah-celah tanah. Jantungku berdebar-debar, dan aku sangat gugup hingga rasanya seperti akan keluar dari mulutku ketika aku membuka mulut. Saya tidak menyangka putri saya akan memberitahu saya bahwa saya menyukai Ji Fei secara langsung. Itu memalukan dan merupakan kesalahan besar. Ji Fei tidak menyangka Tong Tong akan mengatakan ini. Setelah tertegun sejenak, dia berkata, "Kalau begitu, saya tahu." Ji Fei bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuh sudah terlihat di wajahnya. Ia menginjak pedal gas dan langsung dilarikan ke rumah sakit Pokal. Sui Muhan ingin tahu apa yang diketahui Ji Fei, tapi melihat ekspresi seriusnya, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Di bangsal Direktur Zhou Rumah Sakit Pokal, anak-anak sedang bermain, tertawa gembira, dan Xiaopang bahkan berlari. "Din Zhou,
maukah kamu bermain-main dengan kami? Din Zhou, yang sedang berpikir dengan kepala tertunduk, tiba-tiba teringat panggilan telepon Ji Fei dan Ji Fei memasuki Chen Long Villa, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan niat membunuh. Mata Xiao Pang bertemu dengan mata Dekan Zhou. Dia merasa seolah-olah titik akupunturnya disadap, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya seperti tertiup angin dingin. Bukankah ini terlihat sama dengan hantu wanita bertopeng? Ada hantu. Setelah beberapa detik, Xiao Pang berteriak dan berlari menuju pintu. Anak-anak lain yang sedang bermain ketakutan dan berteriak ketika mendengar teriakan tersebut. Mata Dekan Zhou memancarkan niat membunuh pada Xiao Pang, dan dia dengan cepat kembali normal. Apa yang kalian semua main-mainkan? Diam. Anak-anak tiba-tiba menjadi terlalu takut untuk berbicara. Tapi Xiao Pang membuka pintu dan berlari keluar. Ji Fei telah melemparkan Bibi Zhang ke ruang gawat darurat dan naik ke atas. Xiao Pang melihat Ji Fei dan berkata, "Saudara Ji Fei, saya tahu siapa hantu yang kamu lihat hari itu." "Apa-apaan?" Ji Fei terkejut. "Hantu wanita yang sangat jelek. Dia adalah Dekan Zhou." Ketika Xiao Pang mengucapkan kalimat terakhir, dia sepertinya merasa seluruh kekuatannya terkuras habis dari tubuhnya, dan tanpa sadar dia melihat ke belakang. Tepat ketika dia melihat Dekan Zhou keluar, tubuhnya melunak dan dia langsung jatuh ke pelukan Ji Fei. Ji Fei memeluk Xiao Pang dan memandang Dekan Zhou sambil tersenyum. Dekan Zhou jelas tidak menyangka Ji Fei akan datang. Baru saja, dia siap membunuh Xiao Pang. Melihat Ji Fei, dia langsung tenang dan berkata, "Sedikit gendut, jangan ganggu saudara Ji Fei, dia sangat sibuk." Xiao Pang memeluk Ji Fei lebih erat. Ji Fei memandang Dekan Zhou, "Saya baru saja menyelamatkan Tong Tong." Ekspresi Din Zhou tenang dan tidak berubah sama sekali, baik-baik saja. Ji Fei tersenyum ringan, yang tidak kuduga adalah dia diculik dan dibawa ke rumah Zhou Fenghua. Dekan Zhou, yang tenang, memiliki kilatan fluktuasi di matanya, tetapi dengan cepat mereda. "Nama Zhou Fenghua sangat familiar, sekarang saya sudah tua, saya tidak dapat mengingatnya." Dia mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya, berpura-pura sedang berpikir. Hati Dekan Zhou mulai melonjak dengan niat membunuh, dan dia terus memikirkan cara mengatasinya. "Siapa yang bertanggung jawab atas panti kesejahteraan anak-anak sebelum kamu?" Ji Fei mengingatkan. Dekan Zhou mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. "Lihat ingatanku, ini Zhou Fenghua, bagaimana aku bisa lupa?" "Apakah kamu tahu seperti apa dia?" Ji Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Din Zhou menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ji Fei berpura-pura kecewa, "Aku benar-benar ingin tahu orang seperti apa Dekan Zhou itu." Dekan Zhou tersenyum dan berkata dia tidak berdaya. "Aku akan mengajak anak-anak bermain sebentar," Ji Fei berkata sambil tersenyum. Din Zhou tampak sedikit terkejut, tapi masih mengangguk, "Pergi." Ekspresi Ji Fei tidak berubah sama sekali. "Nak, ayo pergi." Semua anak di dalam berlari keluar. Ji Fei dan Dekan Zhou saling memandang, dan keduanya tersenyum. Bab 357, ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Tujuan kunjungan Ji Fei adalah untuk membawa pergi anak tersebut, tidak ingin anak tersebut berada dalam bahaya lagi. Din Zhou juga melihatnya sekilas, tapi dia setuju, jadi mereka berdua tertawa. Adegan ini kalau belum tahu pasti akan menganggapnya biasa saja, namun keduanya tahu betul kalau ini adalah konflik yang sudah dipublikasikan. Ji Fei membawa anak itu dan berjalan ke bawah. Dekan Zhou berdiri di sana, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Tepat ketika Ji Fei hendak mencapai tangga, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Wanita tua itu Bibi Zhang belum meninggal dan sedang diselamatkan di ruang gawat darurat." Mata dingin Din Zhou langsung melebar. Alisnya berkedut 2 kali, tetapi dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Ji Fei, kamu sedikit aneh hari ini, kamu sepertinya meragukanku." Ji Fei tersenyum dan berkata, "Sampaikan salamku kepada Zhou Fenghua." Mata Dekan Zhou yang melebar berhenti berubah. Senyum Ji Fei semakin kuat dan dia sudah turun. Dekan Zhou buru-buru kembali ke rumah, menutup pintu dengan keras, mengusap wajahnya dengan tangan, dan langsung berubah menjadi orang yang berbeda. Wajahnya cantik dan penuh pesona. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun ia tetap sangat tampan. "Jika kamu ingin mati, mati saja. Aku tidak peduli jika kamu adalah anak perempuan jalang itu, tapi kamu mencari kematian.
dan aku akan membantumu. Siapapun yang mempengaruhi rencanaku harus mati. Setelah serangkaian 3 kalimat, Dekan Zhou memiliki wajah yang berbeda, membuka pintu dan berjalan ke bawah. Ji Fei telah menenangkan anak-anak sekarang dan kembali ke gedung lagi. Lampu di ruang gawat darurat di lantai 3 menyala, tapi tidak ada orang di depan pintu. Seorang dokter wanita berjas putih datang sambil mendorong gerobak. Dokter wanita itu berpura-pura menjadi Zhou Fenghua. Ketika dia sampai di pintu ruang gawat darurat, dia mengetuk pelan 3 kali. Tidak ada yang membuka pintu, jadi dia membuka pintu dan masuk. Matanya tertuju pada wajah Bibi Zhang. Dia terbaring di sana tanpa ada yang menyelamatkannya. Zhou Fenghua tercengang dan tahu dia telah dibodohi. Tapi dia tidak berhenti. Sial, dia bergumam dan berjalan menuju Bibi Zhang. Bibi Zhang adalah bawahannya dan dirawat di rumah sakit Pokoi. Demi kenyamanan, dia memindahkan Bibi Zhang untuk membantunya. Lubang pohon besar di taman telah disiapkan sebelumnya oleh Zhou Fenghua dan diatur oleh Bibi Zhang telah menculik Little Fatih hari itu. Belakangan, Zhou Fenghua mempunyai kesempatan untuk menangkap Tong Tong. Jadi dia menangkap Tong Tong, lalu mengeluarkan si kecil gemuk dan melemparkannya ke pohon. Saat Ji Fei mengejar Xiao Pang, Bibi Zhang membawa Tong Tong menjauh dari lubang pohon. Rencana awalnya yang sempurna tiba-tiba terungkap, yang membuatnya sangat marah dan bahkan membunuh. Pada saat ini, dia tampak berjalan dengan sangat alami, bahkan tanpa tindakan pencegahan apapun, tetapi matanya terus-menerus melihat sekeliling. Dia datang ke ranjang rumah sakit dan memastikan tidak ada bahaya. Tangannya jatuh ke leher Bibi Zhang, dan dengan sedikit kekuatan, terdengar bunyi klik, Bibi Zhang langsung meninggal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Panggilan, Zhou Fenghua menghela napas panjang, berbalik dan berjalan menuju pintu. Tidak ada bahaya sampai dia mencapai pintu, lalu dia segera menghilang. 2 menit kemudian, Dekan Zhou Fenghua kembali ke bangsalnya. Begitu dia masuk, dia melihat Ji Fei duduk di kursi dan menatapnya sambil tersenyum. Mata Dekan Zhou Fenghua menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia segera kembali ke keadaan aslinya. Katakan padaku, apakah kamu memiliki keraguan tentangku? Baru saja membunuh Bibi Zhang, apakah kamu merasa lega? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Zhou Fenghua mengangkat alisnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Lihat di sini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengklik TV dengan remote control. Di dalamnya ada serangkaian video pengawasan Zhou Fenghua yang berganti pakaian menjadi dokter wanita di rumah dan pembunuhan berikutnya. Dekan Zhou segera menjadi tenang setelah dikejutkan sebentar. Kamu licik. Bukankah kamu lebih licik? Kamera pengintai di kamarku seharusnya dipasang oleh Phoenix, kan? Meskipun Zhou Fenghua berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, dia masih sangat marah terhadap Phoenix dan merasa bahwa dia ceroboh. Aku selalu tidak ingin gambaranmu tentang lelaki tua yang baik hati di hatiku runtuh. Jadi aku tidak menggunakannya. Aku menggunakannya hari ini. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi kejutan. Hehe, Ji Fei, kamu juga mengejutkanku. Zhou Fenghua berkata sambil tersenyum. Apa kejutannya? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Anda memiliki ketenangan Ji Guanghui dan kecerdasan Zhao Mengchen. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Terserah kamu mengakuinya atau tidak. Aku sudah tahu jawabannya. Setelah Zhou Fenghua selesai berbicara, dia melihat ke TV dan melihat gambar wajah aslinya dipantau di dalam. Menurutmu siapa yang lebih cantik dibandingkan aku atau ibumu? Menurutku kamu tidak akan pernah menjadi gambaran yang indah di mata pria. Kata-kata Ji Fei seperti baskom berisi air dingin, langsung dituangkan. Kemarahan melintas di mata Zhou Fenghua. Apakah menurutmu aku kejam? Ji Fei tersenyum dan tidak menyangkalnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Selama aku bisa memberitahumu, aku akan memberitahumu. Zhou Fenghua tiba-tiba tersenyum. Mengapa kamu menyembunyikan identitas Zhou Fenghua dan berpura-pura menjadi Zhou dia? Aku tidak percaya Ji Guanghui dan perempuan jalang itu mati seperti itu. Aku ingin menunggu mereka keluar. Ji Fei, matanya langsung melebar. Dia tidak menyangka Dekan Zhou akan mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah menurutmu orang tuamu sudah meninggal? Zhou Fenghua bertanya. Ji Fei terdiam. Dia tidak tahu, tentu saja. Jika memungkinkan, dia sangat berharap untuk tidak mati. Sepertinya kamu benar-benar bajingan mereka.
kata Zhou Fenghua dengan nada kebencian. Mata Ji Fei menoleh, menunjukkan kemarahan. Setelah sekian lama, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Memiliki, Zhou Fenghua tiba-tiba meninggikan suaranya. Apa yang kamu bicarakan? Nada bicara Ji Fei dingin. Kamu akan mati. Suara Zhou Fenghua lebih dingin dan bahkan lebih tegas daripada suara Ji Fei. Tidak ada lagi kebaikan di wajah Dekan Zhou. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mendatangi Ji Fei dan meninju kepala Ji Fei. Gerakan cepat dan gerakan tajam. Jika pukulan ini mengenai, Ji Fei akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Sebuah gerakan membunuh secara langsung berakibat fatal. Ji Fei tidak bersembunyi, tapi hanya menonton dengan tenang. Tepat ketika serangan Dekan Zhou hendak tiba di depannya, dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Dekan Zhou. Tangan Din Zhou mengepal dan berubah menjadi cakar, meraih pergelangan tangan Ji Fei. Ji Fei sedikit mundur, lalu tiba-tiba berbaring. Din Zhou menarik tangannya, memanfaatkan situasi tersebut dan melangkah maju dengan kaki kirinya, menendang kepala Ji Fei. Ji Fei duduk di kursi dan masih tidak bergerak. Ketika kakinya datang, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya untuk menyambutnya. Din Zhou dengan cepat menarik kembali kakinya, melambaikan tangan kanannya, dan menembakkan cahaya putih. Ji Fei mengambil piring buah di atas meja dan memutarnya, membuat serangkaian suara gemerincing. Suara mendesing, cahaya putih melesat ke segala arah. Puff, tembak ke dinding, ekor belati itu menimbulkan riak di udara. Ada sedikit keterkejutan di mata Dekan Zhou. Ji Fei menyelamatkan dia dan anak yang disandera terakhir kali. Meskipun Ji Fei dengan mudah membunuh penculiknya, dia tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati. Saya tidak menyangka bahwa tindakan hari ini akan begitu tak terduga, dan hati saya merasa terguncang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, mengeluarkan 3 belati lagi, berbalik dan membuat gerakan menembak. Ji Fei tidak bersembunyi, tapi hanya menonton dengan tenang. Tetapi langkah kaki Dekan Zhou berlari menuju pintu. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ji Fei berteriak keras, tiba-tiba melompat, dan mengejar Zhou Fenghua. Bab 358 saya membuat penemuan besar tubuh Zhou Fenghua bertambah cepat, dan kecepatan Ji Fei juga lebih cepat. Patah, Ji Fei menepuk bahu Zhou Fenghua dan menggerakkan tubuhnya ke depan Zhou Fenghua. Lalu dia berbalik dan meninju lengan Zhou Fenghua dengan tinjunya. Tubuh Zhou Fenghua memanfaatkan momentum tamparan itu dan langsung mundur. Lalu dia mengayunkan 3 belati di tangannya secara bersamaan dan menembak ke arah Ji Fei. Ji Fei melihat 3 belati berbentuk peniti, menyegel seluruh ruang. Dia ingin menghindar, tetapi sulit untuk menghindar sekaligus, jadi dia harus berhenti mengejar dan menghindar ke samping. Zhou Fenghua memanfaatkan kesempatan singkat ini, melompat ke ambang jendela, dan langsung melompat keluar dari jendela. Meski berada di lantai 9, dia melompat dengan sangat tegas. Ji Fei menghindari belati, mengejarnya, dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Saat ini, sebuah taksi baru saja berhenti di bawah, dan seorang wanita berpakaian putih keluar dan membayar. Itu adalah Chen Ya. Chen Ya merasakan suara angin di atas kepalanya dan secara naluriah melompat ke samping untuk menghindarinya. Zhou Fenghua telah melihat dengan jelas bahwa pihak lain adalah Chen Ya, dan Ji Fei telah mempercepatnya. Zhou Fenghua buru-buru mengerahkan kekuatan di pinggangnya dan menginjak atap mobil dengan kedua kakinya. Dia kemudian menahan kekuatan tersebut dan membawa Chen Ya ke sisinya. Dia meletakkan belati di leher Chen Ya dengan desir. Suara mendesing, Ji Fei juga kebetulan mendarat di tanah. Ji Fei, cepat selamatkan aku. Chen Ya tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu. Jadi dia secara naluriah meminta bantuan. Zhou Fenghua awalnya ingin menyandera Chen Ya dan memenangkan kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga, Chen Ya benar-benar mengenal Ji Fei, dan dia sangat gembira. Ji Fei, mundurlah. Melihat Ji Fei, belati di tangannya menekan leher Chen Ya sedikit lebih keras. Ah, bisik Chen Ya, noda darah terlihat di lehernya. Berpikir bahwa Chen Ya telah membantunya membayar 53 yuan hari ini, dan dia adalah seorang guru wanita yang baik hati. Lepaskan Chen Ya, aku akan melepaskanmu. Kalimat ini semakin merangsang Zhou Fenghua.
dan dia menatap Ji Fei dengan dingin. Ji Fei, kamu pria yang penuh gairah pasti akan mati secara tragis seperti Ji Guanghui di masa depan. Engah, pisau itu menusuk lengan Chen Ya. Chen Ya menjerit kesakitan, darah muncrat, dan wajahnya langsung pucat. Saat Ji Fei hendak bergerak, Dekan Zhou mendorong tubuh Chen Ya ke arah Ji Fei seperti bola. Ji Fei dengan cepat berhenti mengejar dan mengulurkan tangan untuk mendukung Chen Ya dengan cepat menghilang. Siapa dia? Chen Ya menahan rasa sakitnya dan bertanya. Cepat pergi ke dokter. Ji Fei tidak menjawab. Dia membantu Chen Ya berdiri dan berjalan menuju rumah sakit. Ketika Chen Ya dibawa ke bangsal untuk mengobati lukanya, Qi Yuan kembali, melihat Ji Fei, dan mengedipkan mata pada Ji Fei. Ji Fei segera kembali ke kantor Phoenix bersamanya. Apakah kamu sudah mendapatkan tes DNA? Ji Fei memandang Qi Yuan dan bertanya. Qi Yuan mengangguk dan mengeluarkan 3 lembar kertas. Ini adalah tes DNA Chen Xin, Chen Jian dan Chen Peng. Ini pada dasarnya dapat memastikan bahwa mereka adalah satu keluarga. Ji Fei melihat kesamaannya dan berpikir bahwa Chen Xin berasal dari Ningjiang dan Chen Peng adalah seorang yatim piatu. Keluarga Chen bertindak sangat hati-hati. Kami akan membicarakannya setelah Phoenix segera kembali. Qi Yuan mengangguk. Apa yang telah terjadi? Ji Fei menyelamatkan Tong Tong, dan identitas Dekan Zhou sebagai Zhou Fenghua terungkap, dan dia menceritakan apa yang terjadi selama pengejaran. Wajah Qi Yuan menunjukkan kemarahan. Sialan, kamu bebas sekarang. Pergi dan bantu atasi luka Chen Ya. Wanita ini masih sangat baik. Dia terluka hari ini karena aku. Ji Fei memerintahkan Qi Yuan untuk segera keluar. Ji Fei duduk di sofa dan mulai berpikir tentang cara memancing Zhou Fenghua dan orang-orang di belakang keluarga Zhou. Dia tidak memberikan pukulan serius sekarang. Dia hanya ingin menangkap Dekan Zhou dan mencari tahu berita tentang keluarga Zhou. Tanpa diduga, dia bertemu Chen Ya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Gunung Phoenix. Ketika Feng Huang tiba di sini, dia menemukan bahwa ini adalah gunung yang tertutup. Hanya ada satu jalan untuk mendaki gunung tersebut, yang telah ditutup dengan batu dan semen. Dan dikelilingi oleh tembok tinggi yang dikelilingi pelat besi, artinya tidak ada yang bisa naik ke Gunung Phoenix. Phoenix mengitari gunung tetapi tidak dapat menemukan jalan masuk. Akhirnya, dia berjalan menuju tebing di belakang Gunung Phoenix. Karena ada laut di bawah tebing di belakang, tidak ada tindakan perlindungan yang dilakukan. Phoenix menyelam dan sampai ke dasar tebing. Setelah melakukan beberapa penanganan sederhana, dia memanjat sedikit demi sedikit menggunakan batu itu dengan tangannya. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meski pepohonan di gunung itu rimbun dan hijau, tidak ada daun-daun berguguran di tanah, jelas ada yang sedang membersihkan dan merapikannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Hal ini membuatnya gelisah dan dia menduga pasti ada sesuatu yang salah. Dia mematahkan dahan dan dengan ragu-ragu menusukkannya ke tanah tidak jauh dari situ. Suara mendesing, tiba-tiba sederet anak panah melesat dari tanah, lalu jaring jatuh darinya. Phoenix dengan cepat membuang tongkat di tangannya dan dengan cepat mundur menuju tempat dia merangkak masuk. Sebarkan dan cari. Bersamaan dengan teriakan tersebut, 4 sosok muncul di hutan, masing-masing memegang panah di tangannya dan melihat sekeliling dengan waspada. Phoenix menatap ke-4 orang itu dengan tenang, memikirkan bagaimana harus mengambil tindakan. Jika hanya ada 4 orang, apalagi busur atau senjata api, dia akan cukup percaya diri untuk membunuh 4 dari mereka. Tapi sekarang tempat ini penuh dengan institusi, membuatnya sangat berhati-hati. Dia menatap langkah berjalan ke-4 orang itu. Masing-masing sangat teratur, tetapi ke-4 orang itu saling terkait, yang hanya mengganggu langkah kaki di tanah, sehingga tidak mungkin untuk merekam atau menemukan seseorang. Phoenix mengutuk dalam hatinya, sialan, ke-4 orang itu mencari-cari dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka hanya melihat sebatang tongkat. Salah satu dari mereka berkata, mungkin disebabkan oleh dahan yang patah. Yang lain berkata, cepat pulih, kami akan segera mengungsi. Setelah mengatakan itu, ke-4 orang itu mulai mengambil tindakan dan segera menangani semua jebakan. Phoenix ingin mengambil tindakan beberapa kali selama periode tersebut, tetapi tidak pernah memiliki peluang yang tepat. Ke-4 orang itu dengan cepat mundur. Feng Huang berpikir lama dan akhirnya mundur. Dia tidak takut untuk menyerang,
tetapi dia khawatir akan mengganggu situasi dan berencana untuk kembali dan memberitahu Ji Fei tentang situasinya dan mempelajari solusinya lagi. 1 jam kemudian, Feng Huang kembali ke rumah sakit Pokoi. Ketika dia melihat Ji Fei duduk di sofa, dia berpikir bahwa Ji Fei sedang menunggunya kembali. Dia khawatir tentang keselamatannya dan merasa hangat di hatinya. "Saya baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia membuka rambutnya yang terkumpul, mengibaskannya dengan lembut, dan segera membentangkannya. Dia tersenyum manis, memperlihatkan segala macam pesona. Ji Fei tersadar dari pikirannya dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Phoenix menggelengkan kepalanya. "Aku pergi, sulit untuk sampai ke sana. Yang paling penting adalah penuh dengan institusi, yang berarti tempat itu dikelola dengan sangat baik, bahkan bisa dikatakan sebagai kastil." Phoenix melanjutkan dengan merinci situasi keseluruhan. Setelah mendengar ini, Ji Fei mengetukkan jarinya ke meja dengan ringan. "Kamu benar melakukan ini, keselamatan lebih penting dari apapun. Di masa lalu, kami perlu mengambil tindakan untuk menghilangkan tempat semacam ini secara langsung. Tapi di Tiongkok, ada banyak kekuatan yang bisa kita gunakan. Kita tidak perlu mengambil risiko ini." Phoenix sedikit enggan, "Aku hanya tidak ingin memperingatkan musuh." Ji Fei tersenyum dan berkata, "Burung Phoenix terbang ke Gunung Phoenix, sepertinya itu sudah selesai." Ketika Phoenix mendengar ini, senyuman muncul di wajah dinginnya. "Bagaimana situasimu?" Ji Fei menceritakan kisah penyelamatan Tong Tong dan mengungkap identitas Dekan Zhou sebagai Zhou Fenghua. Phoenix membanting tangannya ke atas meja. "Wanita tua sialan." Saat Ji Fei hendak berbicara, pintu kantor dibuka, dan Qi Yuan masuk dan berteriak, "Raja Naga, saya telah membuat penemuan besar." Bab 359. Kamu punya sesuatu untuk dimainkan sekarang. Ji Fei dan Feng Huang memandang Qi Yuan pada saat yang sama dan menemukan bahwa dia masuk dengan gembira sambil memegang selembar kertas cetakan. Dia semakin bahagia saat melihat Phoenix. "Raja Naga sangat mengkhawatirkanmu." Qi Yuan sengaja meninggikan suaranya dan berkata. Phoenix merasa lebih cantik di hatinya, dan Ji Fei memelototi Qi Yuan, "Katakan sesuatu dengan cepat." Qi Yuan menyusut ketakutan. Jika ini terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Ji Fei. Tapi sekarang Ji Fei bukan lagi Raja Naga berdarah dingin di masa lalu, jadi dia akan mengatakannya sesekali. "Ini adalah tes DNA Chen Ya." Qi Yuan menyerahkannya kepada Ji Fei. "Chen Ya?" Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa Chen Ya juga bernama Chen. Karena pertemuan kebetulan dan promosi dari mulut ke mulut, dia belum peduli dengan Chen Ya. Setelah diambil dan dibandingkan dengan yang lain, ternyata mirip sekali. Dia memandang Qi Yuan mengerutkan kening. Tetapi matanya penuh kegembiraan. "Saya ingin tahu apakah dia kecanduan. Saya mendengar bahwa nama belakangnya adalah Chen, jadi saya ingin mengujinya. Saya tidak menyangka dia juga berasal dari keluarga Chen." Ini kejutan, mata Ji Fei penuh dingin. "Saya berpikir, keluarga Chen sangat licik. Semua orang terlibat dalam industri farmasi, namun mereka tersebar luas, sehingga semakin sulit untuk menemukannya. Jika bukan karena petunjuk yang diberikan oleh Liu Daguang kali ini, dia tidak akan memikirkan hubungan antara Chen Xin, Chen Jian dan Chen Peng, dan sekarang ada Chen Ya yang lain." Mengenai Chen Ya di sini, reputasi pemilik supermarket dan para siswa, dan perilaku Chen Ya, Ji Fei tidak akan pernah memikirkannya bahkan jika dia melakukannya 10.000 kali. Menekan gejolak batin, "Jangan bicarakan masalah ini dulu, saya akan tangani." "Qi Yuan, kamu bertanggung jawab menemukan cara menemukan petunjuk berdasarkan aroma Din Zhou. Feng Huang, jagalah anak-anak di panti asuhan dengan baik. Saya akan menyelidiki urusan keluarga Chen sekarang." Qi Yuan dan Feng Feng segera mengangguk. Ji Fei menelepon Li Ruoxi dan memberitahunya bahwa Dekan Zhou telah mengatur agar Tong Tong diculik. Li Ruoxi merasa seperti berada dalam mimpi, dan tidak percaya itu benar untuk waktu yang lama. Tapi dia tahu Ji Fei tidak akan berbohong padanya. Setelah Ji Fei selesai memproses, dia pergi ke bangsal Chen Ya. Saat ini, Chen Ya sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan ketakutan di matanya. Saat melihat Ji Fei, kegugupan langsung muncul di matanya. "Ji Fei, siapa orang itu? Kenapa tidak terjadi apa-apa setelah dia melompat dari gedung?" Ji Fei menatap Chen Ya, mencoba melihat apakah sikapnya benar atau tidak. Namun,
Dia kecewa. Mata Chen Ya sangat jernih. Tanpa kemunafikan atau penyembunyian apapun, selain kecemasan, matanya masih cemas. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Chen Ya melihat Ji Fei tidak mau berbicara, jadi dia tidak bertanya lagi. Hu Suiyao terluka dan dirawat di rumah sakit hari ini. Saya khawatir, jadi saya datang untuk melihatnya. Ups, semua barang yang kubelikan untuknya tertinggal di dalam mobil. Chen Ya tampak tertekan di matanya. Ji Fei tahu bahwa dia hemat dan menghiburnya dengan senyuman. Tidak apa-apa, untungnya, Hu Suiyao juga tidak ada di sini. Lalu di mana dia? Chen Ya menatap Ji Fei dengan mata waspada, bahkan peringatan. Ini seperti dorongan seorang guru untuk melindungi murid-muridnya. Ji Fei langsung mengerti. Dia dan istriku berteman, dan dia membawanya kembali untuk tinggal bersama kami. Pupil Chen Ya langsung membesar dan dia menatap Ji Fei. Kamu, apakah kamu sudah menikah? Setelah bertanya, wajah cantiknya langsung memerah karena malu, dan matanya melihat ke samping, menunjukkan kepanikan. Hanya ada sedikit rasa kehilangan di matanya, perasaan kehilangan seolah kehilangan sesuatu yang dicintainya. Dia datang menemui Hu Suiyao hari ini, dan dia semakin ingin bertemu Ji Fei. Dia tidak tahu kenapa, tapi sejak dia melihatnya sekali, penampilan Ji Fei selalu ada di pikirannya. Ji Fei dapat menyimpulkan saat ini bahwa Chen Ya tidak mengetahui identitasnya, apalagi dirinya sendiri. Terlebih lagi, terlihat dari matanya bahwa dia benar-benar tulus tanpa ada kemunafikan. Hal ini membuatnya bingung. Keluarga Chen adalah keluarga seperti itu, bagaimana mereka bisa begitu berbeda? Ketika Chen Peng menangani orang yang terluka di tempat parkir bawah tanah, dia adalah salah satu miliknya, tetapi dia begitu dingin dan kejam hingga terukir di tulangnya. Adapun Chen Xin dan Chen Jian, informasi yang diberikan oleh Yao Guangbiao adalah bahwa mereka juga membuat kesepakatan tersembunyi secara diam-diam. Chen Ya melihat tatapan rumit di mata Ji Fei dan berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan menyebabkan Ji Fei salah paham. Jadi dia dengan cepat berkata, saya hanya terkejut, maaf. Nadanya sangat rendah, seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan berkata, tidak apa-apa, kamu dapat beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Aku akan pergi dulu. Chen Ya mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sampai Ji Fei keluar, dia melihat ke arah pintu, masih merasa tersesat. Hari ini, meski baru pertama kali bertemu Ji Fei, kartu hitam Ji Fei dan temperamen Ji Fei membuatnya penuh rasa ingin tahu dan menyegarkan. Tapi saya tidak pernah menyangka Ji Fei akan menikah. Di dalam Villa Yinhu di Taohuao, Zhou Fenghua telah mengganti semua pakaiannya dan sedang duduk di depan bar anggur di aula villa, menatap anggur merah di cangkir dengan mata dingin. Akhirnya, saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon. Suara Tuan Chen segera terdengar dari ujung sana, mengapa Anda menelepon lagi? Ada nada tidak senang dalam suaranya, apakah keluarga Chenmu mengkhianatiku? Zhou Fenghua bertanya dengan suara dingin. Tuan Chen tertegun sejenak, lalu bertanya dengan marah. Apa maksud Anda? Bagaimana mungkin? Lalu mengapa putrimu Chen Ya mengenal Ji Fei? Chen Ya kenal Ji Fei? Suara Tuan Chen bercampur dengan kegembiraan dan kemarahan, dan dia terlihat sangat terkejut. Hari ini di pintu masuk rumah sakit Boai, saya melihat Chen Ya menyapa Ji Fei dengan hangat, seolah-olah mereka adalah kenalan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Nada suara Chen tua dipenuhi amarah. HMPH, kalau begitu kamu harus menjaga keluarga Chenmu. Ji Fei ini sangat licik, bahkan aku ketahuan olehnya. Jika aku tidak berlari begitu cepat, aku hampir ditangkap olehnya. Apa dia mengetahui tentangmu? Omong kosong. Sepertinya Ji Fei ini harus segera dibunuh. Nada suara Chen tua menjadi sangat dingin. Bisakah keluarga Chenmu membunuhnya? Zhou Fenghua bertanya dengan dingin. Tuan Chen di ujung sana memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Anda melebih-lebihkan keluarga kami. Selain keterampilan medis, keluarga kami tidak tahu apa-apa. Lihat. Rubah tua, patah, Zhou Fenghua menutup telepon. Tuan Chen tidak merasa tidak senang di sisi lain. Sebaliknya, wajahnya masih penuh senyuman dan kegembiraan. Dia tidak akan sebodoh itu untuk bergegas maju. Zhou Fenghua mengambil gelas anggur, mengangkat lehernya, meneguk, dan meminumnya. Orang tua ingin mendapat manfaatnya, tidak mungkin.
Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, temukan cara untuk mengatur seseorang untuk membingungkan Chen Xin, Chen Jian dan Chen Peng dan membuat mereka berkonflik dengan Ji Fei. Tidak mengetahui apa yang dikatakan pihak lain, Zhou Fenghua segera menutup telepon. Di sisi lain, pengaturan telah dibuat, dan Chen Peng serta Chen Jian dikelilingi oleh wanita. Dan Chen Xin sudah punya janji dengan seorang pria. Zhou Fenghua berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan akhirnya tidak menelepon. Namun tak lama kemudian, dia menerima pesan teks. Kami telah tiba di Long Country dan siap berinvestasi dan mengimplementasikan rencana tersebut. Senyuman muncul di bibir Zhou Fenghua. Ji Fei, kamu punya sesuatu untuk dimainkan sekarang. Dia mengambil gelas anggur dengan senyum anggun di wajahnya. Guang Hui, aku benar-benar tidak ingin membunuh putramu. Tapi dia adalah putra istrimu, jadi dia harus mati. Gudong, anggur merah cerah, seolah-olah darah, langsung masuk ke tenggorokan. Bab 360 Cinta di usia 8 tahun di kamar pribadi mewah Ninghai Hotel. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau, jangan simpan uang untukku. Jika kamu menghemat uang, kamu tidak akan memberiku muka. Saudara Ji Fei, jangan khawatir, kami tidak akan pernah menghemat uangmu, Hu Suiyao berkata sambil tersenyum. Pokoknya, tidak peduli berapa banyak kamu makan, istriku yang membayarnya, dan itu bukan uangku. Haha. Setelah Ji Fei selesai berbicara, semua orang di ruangan itu tertawa. Li Ruoxi memelototi Ji Fei, sepertinya kamu tidak punya uang. Jiang Qing dan Li Boyang melihat senyum bahagia di wajah mereka saat melihat Li Ruoxi menggoda Ji Fei. Li Boyang, khususnya, bahkan lebih bahagia setelah memastikan identitas Ji Fei. Jejak kesedihan melintas di hati Hu Suiyao, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, Saudara Ji Fei, kamu tiba-tiba mengusulkan untuk mentraktir semua orang makan malam. Apakah ada rahasia tersembunyi? Wajah Sui Muhan tiba-tiba memerah. Ketika Ji Fei memintanya untuk makan malam, dia menolak. Tetapi Ji Fei berkata bahwa dia datang agar dia dan Tong Tong bisa tinggal di rumah sementara dan semua orang bisa merayakannya. Sekarang, Hu Suiyao merasa sedikit malu ketika dia bertanya tentang tujuan lain. Ji Fei terus menatap Li Ruoxi. Tujuan utama makan hari ini adalah untuk merayakan bahwa orang jahat terbesar di mata kita telah terungkap. Ketika mereka mendengar orang jahat terbesar itu, semua orang yang sudah mengetahui identitas Dekan Zhou, mata mereka bersinar dengan kerumitan, yang bahkan tidak dapat dibayangkan. Saya benar-benar tidak tahu bahwa dia telah menulis dan menyutradarai drama selama bertahun-tahun. Wanita ini sangat kaya. Li Boyang mengangguk, ya, pasti ada banyak rahasia tersembunyi di balik wanita ini. Sungguh tidak sederhana. Mendengus, Hu Suiyao mendengus dingin. Saudara Ji Fei, apakah kamu sengaja membiarkan dirimu pergi hari ini? Di matanya, 10 Zhou Fenghua juga tertangkap. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Semua orang tercengang dan menatap Ji Fei pada saat bersamaan. Ji Fei merentangkan tangannya dan berkata, Suiyao, aku benar-benar tidak menyerah hari ini. Itu semua karena kecelakaan gurumu Chen Ya yang mengganggu rencanaku. Hu Suiyao mengerutkan bibirnya. Penyihir tua itu harus ditangkap dan dipotong sampai mati. Aku tahu itu namanya Ling Qi. Tong Tong mengangkat tangannya dan berteriak dengan semangat. Puff, semua orang terhibur dengan penampilan lucu Tong Tong. Jiang Qing memandang Tong Tong dengan rasa sayang di matanya, dan matanya tertuju pada Li Ruoxi dan Ji Fei. Kapan kamu bisa membiarkan aku menggendong cucuku? Dahi, wajah Li Ruoxi dan Ji Fei memerah sampai ke akar leher mereka. Hu Suiyao merasa masam di hatinya. Sui Muhan juga berada dalam kekacauan di dalam. Li Ruoxi merasakan perubahan pada setiap orang dan menjadi semakin malu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Ji Fei memiliki wanita lain di hatinya. Apa? Semua orang di ruangan itu memandang Ji Fei seolah-olah mereka sedang menginterogasi seorang tahanan. Ji Fei hampir mencekik, dia memandang Li Ruoxi, seolah-olah kaulah yang menjelaskan. Li Ruoxi memelototi Ji Fei dengan tajam dan menatap Jiang Qing. Bu, Ji Fei telah jatuh cinta dengan seorang gadis berusia 8 tahun. Engah, Hu Suiyao berkata langsung, Saudara Ji Fei, apakah kamu seorang psikopat? Dia berani mengatakan apapun. Tangan Sui Muhan bergetar dan tanpa sadar dia memeluk Tong Tong erat-erat.
Wajah Jiang Qing menjadi pucat karena malu. Ji Fei merasa ada banyak lebah yang berdengung di sekitar kepalanya. Kesalahpahaman ini sangat besar. Apa? Aku suka teman sekamarku di sekolah dasar. Dahi, wanita di ruangan itu menghela nafas lega. Li Boyang yang semula terkejut, tiba-tiba terlihat terkejut saat mendengar kalimat ini, lalu terkejut, dan akhirnya. Hahaha, tertawa keras, Jiang Qing menyodok Li Boyang dengan tangannya. Mengapa kamu tersenyum berlebihan? Setelah beberapa saat, Li Boyang berhenti tertawa dan memandang Li Ruoxi, putriku cemburu. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wajah Li Ruoxi memerah karena malu. Li Boyang mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, Ruoxi, tahukah kamu kecemburuan siapa yang kamu buat? Li Ruoxi tercengang, siapa itu? Li Boyang tidak menjawab, tapi menatap Ji Fei. Ji Fei tahu sudah waktunya memberitahu Li Ruoxi, itu karena kecemburuanmu sendiri. Kecemburuanku sendiri? Li Ruoxi merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon, sungguh sulit dipercaya. Jiang Qing merasa cemas dan mengangkat tangannya untuk menyentuh Li Boyang. Berhentilah bermain teka-teki dan segera beritahu aku apa yang terjadi. Li Boyang memandang Ji Fei, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun lagi dari Ruoxi. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, dengan ekspresi serius. Sayang, sebenarnya gadis berusia 8 tahun yang kusuka juga bernama Li Ruoxi, sama seperti anak kecil yang kamu suka bernama Ji Fei. Patah, Li Ruoxi secara tidak sengaja menjatuhkan cangkir di tangannya. Melihat Ji Fei, wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Apakah kamu itu Ji Fei? Ji Fei mengangguk sambil tersenyum, membenci. Li Ruoxi memikirkan betapa cemburu dia selama ini, dan bagaimana dia dengan sengaja menyebutkan bahwa Ji Fei adalah orang yang dia sukai lebih dari sekali, untuk menyerang Ji Fei, tetapi dialah satu-satunya yang telah lama membuat masalah. Namun, detik berikutnya, merayu, Li Ruoxi melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan menangis dengan sedihnya. Memeluk Ji Fei erat-erat dengan tangannya, seolah dia takut kehilangan dia. Setelah terkejut sesaat, Jiang Qing memandang Li Boyang, benarkah itu Ji Fei? Li Boyang mengangguk, Hu Suiyao merasa matanya merah. Jantung Sui Muhan berdebar kencang untuk beberapa saat. Dia tidak menyangka Ji Fei dan Li Ruoxi memiliki hubungan seperti itu. Kamu orang jahat, karena kamu sudah tahu segalanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Li Ruoxi berhenti menangis untuk waktu yang lama, berpura-pura centil dan marah. Ketika Ji Fei tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Li Boyang berbicara. Putri bodoh, pikirkanlah. Jika Ji Fei tidak memiliki perasaan padamu, apakah dia akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mengobati penyakit ayahnya? Maukah kamu membantumu mendirikan perusahaan? Maukah kamu membayarmu secara diam-diam seperti itu? Kamu sendiri belum pernah melupakan masa lalu, jadi meskipun Ji Fei memberitahumu, kamu tidak akan mempercayainya. Li Ruoxi tercengang. Tiba-tiba dia teringat betapa Feng Huang marah padanya ketika Ji Fei terluka, dan berulang kali mengatakan bahwa dialah yang menyakiti Ji Fei, karena Ji Fei kembali hanya untuknya. Saat itu, karena saya khawatir dengan cedera Ji Fei, saya tidak terlalu memikirkannya. Melihat ke belakang sekarang, bukankah seperti ini? Dan ketika saya memikirkan tentang karakternya dan kegigihannya dalam perasaan, bahkan jika Ji Fei mengatakannya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, Ji Fei mungkin juga merasa sengaja mengatakan bahwa Ji Fei adalah untuk menipu perasaannya. Hari ini saya percaya bahwa karena identitas Zhou Fenghua terungkap, itu sama dengan menghancurkan mimpinya, jadi dia mempercayainya. Aku tidak peduli, lagi pula itu salah Ji Fei. Li Ruoxi memikirkan sorot mata Feng Huang, Hu Suiyao dan Sui Muhan dan berkata dengan sengaja dengan cemburu. Ji Fei mengerti, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak berbohong kepada istriku. Haha, semua orang tertawa. Setelah mendengarkan cerita dua orang ini, saya sangat terharu. Sui Muhan dan Hu Suiyao melihat ekspresi Li Ruoxi, dan hati mereka sangat rumit. Namun, merupakan keajaiban untuk berpikir bahwa dua orang bisa bersatu setelah bertahun-tahun. Tentu saja, saya sangat menghormati ketekunan batin kedua orang tersebut. Inilah cinta sejati. Biarkan tahun-tahun berlalu, jangan pernah berubah. Penghalang terakhir antara Ji Fei dan Li Ruoxi menghilang. Memikirkan penyelamatan Ji Fei yang menyelamatkan nyawa,
Li Ruoxi merasa bahwa dia adalah wanita paling bahagia. Semua orang mulai makan dengan gembira. Di kamar pribadi Aula Fugui di lantai pertama Hotel Ninghai, yang sama dengan kamar Jifei, Chen Peng sedang minum bersama beberapa temannya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bersambung.